Sebelum lanjut ke alur filmnya, diingatkan kembali bahwa konten ini bersih spoiler. Silakan teman-teman untuk nonton filmnya terlebih dahulu. Film ini bercerita tentang keberhasilan seorang anak muda yang berhasil menciptakan aplikasi jaring sosial yang sangat terkenal sampai saat ini. Di balik keberhasilannya itu, ternyata banyak hal yang terjadi. Oke, silakan teman-teman untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan kita mulai saja alur filmnya. Film dimulai dengan seorang pria yang bernama Mark Zuckerberg sedang kencan dengan pacarnya. Sebagai info, Mark ini adalah orang yang kaku, egois, ambisius, tapi jenius. Karena sifatnya itu, saat sedang asik makan, Mark menyinggung perasaan pacarnya, yang membuat pacarnya marah dan memutuskan hubungannya. Mark sudah berusaha minta maaf, tapi percuma. Akhirnya Mark kembali ke asrama. Mark ini kuliah di salah satu universitas ternama di dunia, yaitu Harvard University. Mark kuliah di sana dan tinggal di asrama. Karena sedang kecewa, Mark pun mencoba melampiaskan kemarahannya dengan membuat sebuah program di dalam kamarnya. Tak lama kemudian, teman Mark yang bernama Eduardo datang, sehingga membuat Mark teringat akan algoritma ciptaan Eduardo. Mark meminta Eduardo menjelaskan algoritmanya, yaitu tentang pengelompokan data sistem rating. Mark berencana membuat aplikasi untuk memberikan rating untuk mahasiswi perempuan di sana. Bersama temannya, Mark pun mencoba aplikasi itu dan berhasil. Aplikasi itu diberi nama FaceMesh. Setelah semuanya siap, Mark pun segera menyebarkannya ke seluruh email mahasiswa di kampusnya. Para mahasiswa pria yang lain pun membuka FaceMesh sepanjang malam itu, sehingga membuat jaringan di kampus menjadi down, sampai membuat kepala divisi IT pun turun tangan. Berita FaceMesh pun tersebar di Harvard, dan pembuatnya adalah Mark, sehingga membuat 3 orang mahasiswa yang tertarik bekerja sama dengan Mark untuk membuat aplikasi. Mereka pun bertemu dengan Mark dan mengajaknya bicara mengenai proyeknya. Dari sini diketahui, ternyata Mark sudah banyak membuat aplikasi, tapi dia berikan secara gratis. Belum selesai mereka menjelaskan proyeknya, Mark langsung menyatakan ikut proyek ini, tentang aplikasi jaring sosial yang ditujukan untuk lingkungan kampus. Tapi ternyata Mark memiliki rencana lain untuk membuat aplikasinya. Mark pun menyampaikan ke Eduardo. Mark meminta dana $1.000 untuk proyeknya dengan perjanjian 70% Mark, 30% Eduardo. Mark pun memulai proyeknya. Di sisi lain, mahasiswa yang merekrut Mark untuk proyek mereka tidak bisa bertemu Mark dengan berbagai alasan. Scene berganti dengan Mark yang terlihat sangat pusing dengan proyeknya, karena merasa ada yang kurang. Tapi tak lama kemudian ada temannya datang, menanyakan wanita bernama Astin tentang status hubungannya, yang ternyata malah memberikan Mark ide untuk proyeknya, yaitu status hubungannya dan ketertarikan. Mark dan Eduardo pun mengaktifkan Facebook untuk pertama kalinya. Mereka mulai mengirim link kepada mahasiswa yang paling terkenal di Harvard, agar website mereka cepat tersebar. Tak butuh waktu lama, The Facebook pun terkenal di Harvard dan diakses banyak mahasiswa. Teman Mark yang di dalam proyek sebelumnya pun melihat The Facebook dan menganggap Mark telah mencuri ide mereka. Mereka pun segera menyusun rencana untuk menuntut Mark. Scene berganti di kamar Mark. Eduardo yang melihat potensi pada The Facebook dapat menghasilkan uang menyarankan Mark untuk memasang iklan. Tapi Mark menolak, karena Mark menganggap belum saatnya. Di sisi lain, ternyata Mark mendapatkan surat tuntutan dari keluarga Winklevoss, mahasiswa yang dicuri idenya oleh Mark. Kita diperkenalkan lagi oleh Sean Parker, orang yang membuat aplikasi Napster, aplikasi pemutar musik yang terkenal saat itu. Saat sedang iseng membuka laptop teman kencannya, Sean melihat halaman The Facebook yang membuat Sean tertarik, karena dia melihat potensi uang yang besar di sana. Sean segera mengatur pertemuan dengan Mark dan Eduardo. Karena nama besar Sean, Mark dan Eduardo pun tertarik bertemu. Mark sangat terkesan oleh Sean saat itu.
sehingga membuat Eduardo tidak suka, karena merasa Shane hanya memanfaatkan The Facebook. Ditambah lagi, Shane adalah pecandu narkoba yang membuat Shane bangkrut. Shane memberikan saran pada Mark bahwa target The Facebook harusnya bisa $1 miliar. Shane juga menyarankan agar namanya diubah menjadi Facebook saja. Mark yang mendengar itu pun mengakui kejeniusan Shane. Semakin hari Facebook makin melesat. Mark berencana pindah ke California agar dekat dengan Shane dan bisa melebarkan Facebook. Perkembangan Facebook makin tidak terbendung saat mereka di California. Shane pun memberikan masukan kepada Mark. Saatnya menghasilkan uang. Shane berganti ke Winklevoss bersaudara, yang makin tidak senang atas kesuksesan Facebook. Mereka pun akan berusaha keras menuntut Facebook dan Mark. Beralih kembali ke kantor Facebook. Eduardo yang datang tak menyangka ada Shane di sana. Eduardo yang tak suka dengan Shane pun menanyakan kepada Mark. Mark menjelaskan bahwa koneksi Shane dibutuhkan untuk Facebook. Eduardo yang kecewa pun pergi dari sana. Keesokan harinya, Shane mengajak Mark untuk mencari investor baru untuk mengembangkan Facebook. Setelah ada investor yang tertarik, Mark segera memberitahu Eduardo bahwa ada perusahaan yang tertarik investasi ke Facebook $500,000. Eduardo yang mendengar itu pun kembali senang, dan segera kembali ke California untuk tanda tangan dengan investor baru. Dan saham Eduardo di Facebook pun naik. Tak sampai di situ, perusahaan lain pun berniat berinvestasi ke Facebook dalam jumlah besar. Eduardo pun kembali dipanggil untuk kontrak dengan investor baru lagi. Tapi kali ini Eduardo marah kepada Mark, karena dalam kontrak baru sahamnya berkurang, padahal berkurang cuma 0,3%. Ya iyalah, 0,3%-nya itu jutaan dolar, dan akan terus bertambah. Eduardo yang kecewa dengan Mark karena terlalu percaya Shane ketimbang dirinya, akan menuntut Mark atas semua ini. Tak lama setelah Eduardo pergi, Facebook pun mencapai 1 juta pengguna. Untuk merayakan keberhasilan Facebook, Shane pun merayakannya dengan mengadakan pesta di rumahnya. Ternyata ada yang melaporkan pesta di rumah Shane. Polisi pun datang ke pesta yang diadakan Shane, dan polisi menemukan Shane dan temannya memakai narkoba, dan polisi pun menangkapnya. Mark yang kecewa kepada Shane pun mengeluarkannya dari Facebook karena dapat menjatuhkan Facebook. Lalu Shane beralih di mana Eduardo dan Winklevoss bersaudara yang sedang menuntut Mark atas kekayaan intelektual. Dari persidangan pun akhirnya diketahui bahwa Winklevoss bersaudara mendapatkan $65 juta dan Eduardo menerima bayaran yang tidak diketahui jumlahnya. Saking banyaknya kali ya. Dan nilai aset Facebook saat itu adalah $25 miliar.